salam buat saudara semua, salam inspirasi buat kawan-kawan Halmahera Pop di seluruh penjuru Nusantara. Makasih banyak Kak Awad Halim. Siap. Bisa meluangkan waktu untuk datang di podcast Halmahera TV. Kak Awad, kami mengundang Kak Awad ke sini, Tong mengundang Kak Awad ke sini. Ingin bercerita banyak hal sih terkait dengan keterbukaan informasi publik. Iya. Ini kemudian menjadi hal penting di beberapa pekan terakhir untuk melihat kondisi keterbukaan informasi publik di Provinsi Maluku Utara. Iya. Perlu teman-teman ketahui bahwa Kak Awad ini adalah salah satu anggota Komisi Informasi Provinsi Maluku Utara yang baru dilantik tahun ini ya. Januari. Tahun 2000. Periode untuk berapa tahun itu? Periodisasi Komisi Informasi 4 tahun. 4 tahun ya. Itu Jadi, berdasarkan undang-undang 14 tahun 2008. Oke. Serius sekali tuh memulai podcast ini. Kak Awad, minum dulu, minum. Siap. Kak Awad ini mantan wartawan ya? Masih aktif. Masih wartawan aktif. sudah. Tidak ada apa ya? Wartawan itu enggak ada mantan. Iya benar sekali. Nggak ada mantan wartawan ya? Nggak ada mantan wartawan. Yang ada cuma mantan pacar saja. Mantan pacar. Oke, Kak Awad. Berarti sekarang masih aktif? Masih aktif, tapi tidak seaktif teman-teman di Punya media online, media online ya? Oke. Media online-nya apa Pak Kak Awad? Kabartimur.com. Habartimur.com. Oke teman-teman bisa search lah di habartimur.com, itu media online milik Kak Awad. Sebelum masuk di aktif sebagai Komisi Informasi dan masih aktif sebagai wartawan, Kak Awad itu karir wartawannya dimulai kapan, sejak kapan, tahun berapa, di media mana diawali, dan kenapa tertarik ke dunia wartawan? Ya, terima kasih teman-teman di Halmahera Post TV, Halmahera TV. Sebelumnya mungkin saya perkenalkan nama dulu, mungkin teman-teman yang lain di luar sana belum akrab, belum saling kenal dengan saya. Saya Awad Halim, sekarang ini terakhir berkarir di lembaga Komisi Informasi Provinsi Maluku Utara. Sebelum bergabung di Komisi Informasi Publik, sebelumnya berkarir di jurnalis, wartawan, media. Memulai karir wartawan di tahun 2008 Desember. Berarti udah berapa tahun ya? 2008 sekarang sudah belasan. Iya, belasan tahun. 13 tahun, 14 ya. Mulai di Malut Post. Oh, Malut Post. Malut Post, salah satu media cetak di Maluku Utara. Iya. Setelah berproses di sana, mulai dari training, pelatihan di jurnalistik di Malut Post, kemudian magang, calon wartawan, sampai pada penempatan pos liputan di pertama sebagai wartawan lapangan atau pantauan, kemudian 1 tahun kemudian ditempatkan di liputan DPRD Kota Ternate. Oh, liputan pertama di DPRD Kota Ternate kurang lebih 3 tahun. Kemudian rolling lagi ke ekonomi lagi, kemudian masuk lagi di provinsi, kantor gubernur sama DPRD provinsi kurang lebih 6 tahun di sana. Balik lagi di ekonomi, kemudian asisten redaktur, kemudian diangkat jadi redaktur, dan terakhir itu jadi redaktur pelaksana di Malut Post. Itu jabatan terakhir di Malut Post. Sebenarnya jabatan terakhir di Malut Post itu pernah menjadi manajer pemasaran di
Mulut Pos. Manajer pemasaran. Manajer pemasaran. Itu karena saking seringnya berada di liputan ekonomi kali ya. Liputan ekonomi, dan memang saya dianggap salah satu wartawan yang berprestasi di Mulut Pos. Maka dimutasi ke pemasaran, menjadi manajer di sana. Manajer di sana. Membantu teman-teman redaksi agar penyebaran dan distribusi koran itu merata di pasar-pasar, baik bagaimana kita membuka pasar-pasar baru untuk distribusi koran. Oke, menarik Kawat. Pada intinya bagaimana supaya tujuan kita dimutasi ke pemasaran waktu itu adalah bagaimana meningkatkan oplah dan membentuk pasar-pasar baru. Pasar baru, oke. Berarti menarik, ada pengalaman pertama sebagai jurnalis, yang kedua pengalaman sebagai orang pemasaran di marketing. Nah, menariknya berarti suka duka Kawat dalam bagaimana mengembangkan karirnya di media cetak itu. Sebelum memboomingnya media-media online belakangan itu perlu biar dibagi-bagi ke teman-teman, supaya ya kita mungkin berbagi pengetahuan sedikit lah. Kira-kira suka-suka duka apa sebagai wartawan lapangan waktu itu, sekaligus belakangan menjadi orang di bagian pemasaran. Ya, memang bagaimana menjadi wartawan di lapangan? Memang wartawan itu salah satu profesi yang menurut kita secara pribadi mungkin satu profesi yang mulia ya. Mulia. Jadi bagaimana setiap wartawan itu bekerja harus nyaman dan memposisikan diri sebagai profesi wartawan sebagai bukan satu beban, tapi dia adalah satu amanah. Karena profesinya profesi mulia, maka harus bekerja jiwanya harus ada gitu ya. Yang kedua, agar hati ini tenang, tidak terbebani dengan sebuah pekerjaan yang menurut teman-teman yang lain mungkin susah dapat berita-berita bagus, tapi kalau setiap pekerjaan itu kita geluti dengan baik, kita rasa semua akan terasa baik. Karena profesi ini diukur bagus dan tidak tergantung pada karya. Wartawan itu adalah karya. Jadi karyanya ingin dihargai dan dihormati oleh publik, maka karya itu harus berkualitas dan bermutu. Saya lihat Kawat itu orang yang kemudian sangat konsisten di beberapa banyak wartawan, bukan banyak wartawan. Kita melihat belakangan wartawan itu cenderung menjadi salah satu profesi sebagai batu loncatan. Saya melihat itu. Itu fenomena itu terjadi bukan cuma di Maluku Utara, artinya terjadi di mana saja. Nah, bagaimana, karena kita membangun relasi dengan banyak orang, penguasa, orang partai dan segala macam lah. Terus dengan pengusaha, bagi-bagilah pengalaman. Bagaimana pernah tidak dalam liputan misalnya mendapat kendala, mendapat intimidasi atau hal-hal yang mungkin perlu dijaga atau perlu memang banyak teman-teman yang memang ini bukan rahasia umum lagi bahwa wartawan yang pernah jadi wartawan kemudian masuk di berbagai bidang. Ada juga yang jadi politisi, ada juga yang jadi memilih jalan jadi aparatur negara. ASN, ada juga yang memilih jadi pengusaha. Iya, benar. Tapi itu pilihan yang terbaik. Tapi menurut kita yang tidak bagus adalah ketika memanfaatkan profesi wartawan untuk mencari posisi. Itu yang tidak baik. Apalagi pada posisi-posisi menjadi politisi lalu tidak meninggalkan profesi wartawan. Jadi profesi wartawan itu dimanfaatkan
Oh, oke, Yang tadi kita bilang bahwa profesi wartawan adalah profesi yang mulia, seharusnya dijaga dan dirawat Ya. profesi ini. Ini pengalaman Kak Awad sendiri Iya. pernah begitu ya? Maksudnya tidak mencampur adukan itu? Seharusnya untuk profesi ini menjadi profesi mulia, maka kita harus menjaga profesi ini sebaik mungkin, tidak mencampur adukan antara profesi dan politisi. Jadi politisi kemudian profesi wartawan sekaligus merangkap jadi pengusaha, kemudian publik tidak bisa membedakan posisi mana wartawan dan mana pengusaha. Ini kemudian citra-citra buruk ke publik tentang wartawan itu jadi tidak baik. Ya. Seharusnya kita sama-sama yang berprofesi sebagai wartawan harus mampu menjaga profesi mulia ini secara bersama. Dan yang kedua, duka soal intimidasi dan tekanan-tekanan dari pihak-pihak baik itu birokrasi maupun memanfaatkan tangan-tangan yang menurut Tangan-tangan kita, kekuasaan lah, invincible hand lah, tidak terlihat. Iya, menurut itu pasti ada ya. Itu kita rasakan di saat-saat perpindahan ibu kota provinsi ke Sofifi. Wah itu Sangat terasa sekali ketika bagaimana orang berjibaku sama-sama 6 tahun di situ, Kak 6 Awad, ya? tahun ya. Jadi sangat terasa bagaimana Sofifi itu orang rame-rame untuk memiliki tanah di Sofifi. Itu kemudian kita dan teman-teman lain wartawan waktu itu mencoba untuk membongkar mafia-mafia tanah di Sofifi. Kemudian kita ditekan segala macam. Bahkan ada teman-teman wartawan lain yang disekap dalam rumah. Tapi niat baik kita adalah bagaimana masyarakat Sofifi tidak dibodohi dengan masalah tanah. Seharusnya penjualan tanah waktu itu menurut kita harus berdasarkan nilai jual NJOP-nya. Tapi kemudian yang kita coba untuk membongkar itu ternyata masyarakat di sana bodohi katanya terlalu kasar, tapi dimanfaatkan untuk kepentingan beberapa orang, alasan-alasan kepentingan pemajuan. Pembangunan, ya. Oh ya, pemajuan. Alasan-alasan kepentingan pembangunan. Kemudian masyarakat, karena kepentingan masyarakat Sofifi bagaimana pembangunan ibu kota provinsi harus berjalan di Sofifi. Maka masyarakat welcome dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah waktu, walaupun nilai jual tanah di bawah harga, tidak sesuai dengan NJOP. Wartawan saat itu membongkar itu. Kita beberapa teman-teman wartawan mencoba membongkar itu, tapi kemudian tekanan-tekanan itu, dan bahkan ada salah satu teman juga yang disekap dalam satu kosan. Jadi itu pengalaman bagaimana wartawan itu mampu menjaga maruah profesi berarti wartawan. Ada upaya negosiasi misalnya ke wartawan untuk misalnya agar tidak menaikkan berita dan sebagainya. Ada tekanan-tekanan sampai pada tingkat itu. Ya. Kita juga wartawan bagaimana menjaga etika dan kemudian sebagai manusia juga kita khawatir dengan keamanan keluarga. Sana, ya. Itu kemudian kita sempat komunikasikan dengan kantor dan itu kemudian coba dihentikan sementara dalam pemberitaan soal tanah. Karena salah satunya adalah soal keamanan ya, benar. Pribadi wartawan. Itu dukanya. Duka. Nah, tadi tuh itu soal duka. Karena orang tahu bahwa wartawan itu dekat dengan kekuasaan dan sebagainya. Bagaimana kita coba minimalisir godaan-godaan yang lain lah. Karena kita sangat dekat dengan itu. Sebagai pilar demokrasi kan keempat lah profesi wartawan itu. Ya, pers. Memang kita tidak bisa mengabaikan atau kita tidak bisa keluar dari ranah itu karena memang relasi kita berhubungan dengan kekuasaan. Sumber utama kita adalah kekuasaan. Jadi kita tidak bisa menjaga jarak yang terlalu jauh, karena mitra, terlalu lebar, karena akan menyulitkan kita untuk mendapatkan berita-berita yang informasi kuat. Ya.
Tapi sebagai wartawan bagaimana kita harus mampu memposisikan diri ya. Karena jangan sampai kekuasaan kadang memanfaatkan media untuk kepentingan-kepentingan pribadi maupun kepentingan yang lain. Untuk itu wartawan harus mampu memposisikan diri sebagai seorang jurnalis wartawan. Kinerja kita adalah hubungan kita adalah hubungan profesional. Walaupun karena media apalagi cetak, karena dalam Undang-Undang 40 pun menjelaskan selain wartawan media itu selain fungsinya sebagai hiburan, kontrol, dia juga adalah lembaga ekonomi. Ya. Lembaga ekonomi adalah lembaga bisnis. Ya. Maka butuh duit kan? Butuh uang. Tapi itu dikerjakan secara profesional. Profesional. Masalah advertorial, kontrak kerja seharusnya tidak membatasi kinerja daya kritis. Ada dinding api lah antara redaksi dan pemasaran tadi itu. Seharusnya tidak membatasi daya kritis teman-teman wartawan sebenarnya. Harusnya. Advertorial kontrak tidak bisa membatasi daya kritis wartawan dalam menulis sebuah masalah yang ada di pemerintah maupun di tempat-tempat lain yang merugikan masalah rakyat. Gitu. Yang saya cermati ya. Advertorial kontrak selama ini sebenarnya untuk cetak yang saya cermati tidak mempengaruhi kritisisme dan kedudukan pers kalau yang saya cermati secara subjektif. Posisi misalnya di tempat Kawat kerja dulu di Maluit Pos misalnya, saya melihat sampai saat ini posisinya tetap berada di koridor yang benar dan masih bisa diharapkan oleh publik bagi saya, karena walaupun punya kerjasama dengan pemerintah daerah, tapi tadi tuh posisi-posisi netralitas, independensi itu tetap dijaga. Ya. Kalau kita bicara wartawan hampir semua ya, bukan cuma cetak, karena memang teman-teman kalau kita pembacaan kita berpihak atau tidak, kita lihat pada karya, yaitu konten-konten yang ada dalam media. Berita betul. Itu terbaca apakah media ini kecenderungan masih memiliki daya kritis atau terhadap masalah-masalah yang ada, atau media ini memang menjadi mitra baik karena tadi masalah-masalah kontrak, advertorial dan lain-lain akhirnya membunuh kreativitas dan kritisisme wartawan, bukan medianya, individu wartawannya. Karena media itu berkeinginan agar konten-konten yang diterbitkan maupun ditayang memiliki konten yang berkualitas, memiliki news value-nya, memiliki data yang kuat, sumber yang kuat, berita yang berimbang, bukan berita-berita yang simpang siur. Tapi yang ditekankan situ adalah individunya, wartawannya. Wartawannya kalau masih profesional dan memiliki daya kritis yang bagus, kita rasa apapun yang menjadi apapun masalah yang dihadapi, saya kira tidak terpengaruh dengan kualitas yang ada di wartawan. Jadi intinya kan bagaimana menjaga independensi sebagai wartawan, bagaimana menjaga relasi profesional dengan mitra kerja. Relasi profesional itu yang intinya itu. Oke. Kawat ketika Kawat, apa yang membuat alasan Kawat belasan tahun di media cetak? Apakah ini kondisi perkembangan teknologi atau saya belum tahu apa alasan kira-kira itu. Kawat berhijrah ke media online. Mencari tantangan baru dan coba untuk menjadi pimpinan di media. Untuk bagaimana mengelola. Dulu kalau Red Pill biasa cuma mengelola redaksi, mengabaikan tidak sampai pada marketing maupun sama marketing dan bagian iklan. Tapi kalau jadi pimpinan, dia bisa mengurus segala hal. Oh, karena ada 2 pengalaman di Kawat nih. Pernah menjadi wartawan, redaktur, dan kemudian manajer iklan, manajer pemasaran. Coba keluar dan membuat itu.
bikin. Tidak ada masalah apa-apa. Ya. Cuma ingin mencari tantangan baru dan menjadi pimpinan. Ya. Pemimpin Dan di- bagaimana rasanya mencoba tantangan baru ini? mencoba tantangan baru ya kita online sebenarnya ada 3. Oke. Sempat sebelum Media Habartim, online ya? media online itu sudah 3 kali. Oke. Pertama adalah Oh, yang punya Kawat ini. ya Baik News. Oh, oke. Pertama sekali mencoba tantangan baru di media cyber itu adalah Baik News. Baik News. Tapi karena sesuatu hal yang baru yang belum memiliki pengalaman Ya. yang bagus di soal teknologi informasi teknologi terutama, akhirnya kan 1 tahun kemudian kolaps. Ya. Kita coba menggandeng teman-teman yang lain untuk bikin yang baru, habar.id. Habar.id kemudian soal sumber daya manusianya yang belum mampu untuk mengembangkan habar.id. Kemudian bikin lagi satu Habar.com, habartimur.com. Ya. Terakhir Alhamdulillah habartimur.com masih. Habar Timur sudah berapa lama nih, Kak? 2019 Agustus 2019. 2019. 1 tahun lebih. Apa perbedaan signifikan antara Kawat dulu mengelola media cetak dan sekarang bertanggung jawab mendirikan media sendiri mengelola habartimur.com? Ya. Sebenarnya beda cuma karena kita jadi pimpinan ya, pemimpin di perusahaan saja. Tapi dalam pengelolaan media secara umum hampir sama. Cuma kalau kita online lebih fokus pada masalah konten karena kalau kontennya bagus akan hal-hal lain akan ikut di dalam. Maka penekanan yang utama itu adalah bagaimana perbaikan konten. Kemudian diikuti dengan hal-hal lain, misalnya masalah ekonomi tadi, kontrak segala macam. Kita karena lembaga media sebagai lembaga ekonomi, kita juga berusaha mitra agar, kerja. Iya, membangun kerjasama dengan lembaga-lembaga pihak pemerintah maupun swasta yang ya. lain. Yang kedua, secara redaksional tidak bermasalah buat Kawat sebagai orang yang berpengalaman belasan tahun nih. Redaksional kita Kan media online itu butuh salah satunya adalah kecepatan. Memang di sumber daya juga kita kekurangan, tapi kita coba Pelan-pelan untuk terus memperbaiki masalah sumber daya yang ada di habartimur.com. Perbedaan dengan cetak tadi soal mungkin kita tidak lagi berpikir soal kertas, tinta dan lain-lain. Biaya cetaknya sudah tidak masuk dalam program perencanaan pembiayaan. Kita cukup menjaga dan kontrol soal konten saja. Jadi kita lebih mudah sebenarnya. Yang susahnya adalah bagaimana menjaga kontinuitas konten itu. Itu yang susah mungkin ya, Kawat. Atau bagi pengalaman lah. Oke, Kawat. Ini pertanyaan yang memang lagi. Masalahnya kan Kawat wartawan, jadi kan ini ada fenomena ini banyak jebakan juga nih. Fenomena online ini barusan itu saya melihat bahwa kadang-kadang kebanyakan wartawan daripada beritanya yang muncul. Ini harus menjadi otokritik kita sebagai yang menjustiskan diri sebagai seorang wartawan lah, taruhlah begitu. Nah, bagaimana apalagi Kawat yang sekarang sudah ada di jabatannya sebagai seorang komisi informasi provinsi, punya cermatan untuk melihat ya bagaimana seharusnya peran perusahaan media dan wartawan itu sendiri dalam bagaimana menjaga profesionalitas wartawan. Personalitas pers dalam arti bahwa sebagai pilar demokrasi. Karena saat ini itu yang paling menjadi cermatan secara pribadi saya melihat itu. Yang bertanggung jawab terhadap wartawan adalah media. Ya. Media berkewajiban menjaga sumber dayanya. Yang kurang ditambah, yang bagus dijaga. Apapun alasannya, perusahaan media bertanggung jawab terhadap sumber daya. Tentu soal
sumber daya yang ada dalam satu perusahaan media tentu sesuai dengan kebutuhan redaksional atau kebutuhan perusahaan. Distribusi sumber daya tentu sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kan kalau misalnya redaksional di redaksi itu di redaksi kebutuhan wartawan 20 ya harus 20. Kalau misalnya melebihi berarti itu risiko kepada pembiayaan. Tentu itu punya hitungan-hitungan yang terukur dalam merekrut teman-teman wartawan. Bagaimana dengan kualitas pers? Kualitas wartawan yang seharusnya itu juga ada dua menurut kita, selain menjadi tanggung jawab perusahaan media karena yang memiliki wartawan adalah perusahaan media. Dan yang kedua tidak bisa juga mengabaikan organisasi-organisasi profesi. Ada teman-teman PWI, ada teman-teman AJI, ada SMSI, ada AMSI yang sementara lagi akan dilakukan konverwil, ada IJTI dan lain sebagainya. Harusnya memiliki kesadaran dalam bagaimana memperkuat kualitas wartawan. Dengan begitu wartawannya bagus, maka akan terlihat pada konten hasil karyanya, beritanya. Jadi harus ada semacam sinergitas, koneksitas antara perusahaan media dan organisasi profesi wartawan seharusnya. Karena memang yang utama yang ditekannya adalah perusahaan media karena mereka punya wartawan. Tapi tidak harus organisasi profesi pun tidak bisa mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya untuk bagaimana memperkuat kualitas wartawan. Nah, ini yang menjadi dilematis saat ini di Maluku Utara, Kak Awad, bahwa tumbuh subur media online di Maluku Utara. Terakhir Januari saya jadi moderator di Hari Pers Nasional di Dialog begitu. Saya dapat informasi dari Kabak Humas bahwa di provinsi Maluku Utara bahwa di sana itu sudah ada terdaftar yang notifnya ke Humas itu yang meliput di provinsi itu ada 52 media. Begitu. Itu yang udah notif. Menjamur media belakangan itu setelah yang ini nyata adalah setelah pilkada ini. Orang siapa saja muncul menjadi media, membuat media dengan mudah, beli domain, pasang nama, sudah jadilah media. Masyarakat sebagai konsumen penerima informasi, kelimpungan itu menerima informasi yang seharusnya dia tidak punya filter, tidak punya saring yang jelas, tidak punya ini yang jelas. Karena bermunculan sekali itu tadi menjamur. Bagaimana kita meminimalisir itu? Karena itu dia berdampak kepada keterbukaan informasi yang kita maksud. Kita harap pemerintah daerah seluruh yang ada di Maluku Utara juga harus bersikap, berani bersikap. Maksud saya, sebelumnya saya belum lihat edaran, tapi saya pernah diskusi dan informasi bahwa Dewan Pers telah mengeluarkan edaran tentang edaran ke pemerintah daerah agar bisa melakukan kerjasama dengan media, yaitu media-media yang secara hukum legal. Terdaftar di Dewan Pers, kemudian berbadan hukum dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, wartawan yang meliput di lembaga pemerintah, di pemerintah harus memiliki ID yang dimaksud adalah ID uji kompetensinya. UKW-nya. Ya, atau UKJ ya. Iya, UKJ. Kalau di AJI UKJ ya. Kalau di PWI UKW. Seharusnya pemerintah daerah harus berani bersikap. Ujian kompetensi wartawan. Jadi kalau misalnya wartawan yang belum melakukan uji kompetensi wartawan dan belum memiliki sertifikat UKW, maka kompetensinya masih diragukan. Logikanya begitu, karena undang-undang menjelaskan soal wartawan yang disebut sebagai wartawan adalah wartawan yang sudah mengikuti UKW.
Karena pemerintah mengatur regulasi itu. Jadi kalau misalnya belum memiliki UKW, sertifikat UKW, maka kompetensinya sebagai wartawan itu diragukan. Kalau diragukan berarti belum bisa dikatakan sebagai wartawan, maka dia tidak bisa melakukan peliputan di manapun dengan mengatasnamakan sebagai wartawan. Seharusnya begitu. Harusnya. Karena tadi itu banyak sekali tiba-tiba muncul. Karena kita media-media sekarang online, khusus online, banyak media yang terus melakukan perbaikan, konten dan lain-lain ya. Tapi kemudian muncul dengan online baru dengan gaya penulisan belum memenuhi standar jurnalistik, maka itu kemudian menjadi citra buruk, membuat citra buruk profesi wartawan, khususnya untuk online media cybernya. Ya. Bukan berarti kita tidak ini terhadap yang baru. Artinya bukan. Dengan dunia sekarang, dengan teknologi sekarang, siapapun dia bisa membentuk media-media baru. Tapi tentu tidak mengabaikan prosedurnya. Berbadan hukum harus PT, harus mendaftarkan ke Dewan Pers, minimal terregistrasi di Dewan Pers. Iya, terregistrasi. Saya lihat terakhir di survei IKP ya, indeks keterbukaan. Kemerdekaan pers kemarin baru 7 media, begitu 1 online dan itu adalah Indotimur. Yang lain itu cetak semua dan TV dan RI. Nah, kalau misalnya di saya ini on proses. Kita lama di COVID kemarin karena di Halmer Pos juga begitu. Secara ini kita sudah punya wartawan utama kan, salah satunya mengajukan itu. Kita on proses di Ketenagakerjaan karena semakin ke sini di Dewan Pers menaruh standar yang tinggi terhadap verifikasi media. Nah, kita arah ke situ menunggu proses itu untuk karena apapun bentuknya kita harus memenuhi syarat itu sebagai bagaimana menjaga kepercayaan publik terhadap ini. Nah, Kawat ini menarik tadi kita bercerita soal keterbukaan informasi publik. Mungkin akan tong lanjutkan di sesi selanjutnya toh. Siap. Oke. Kawat Kawat sudah menjadi salah satu anggota Komisi Informasi Provinsi Maluku Utara sejak Januari 2021. Komisi Informasi Provinsi Maluku Utara itu baru pertama kali dibentuk. Nah, menariknya begini, di tengah kita media online yang mulai berjamuran, kita sudah punya Komisi Informasi Provinsi, ada hampir ratusan media di sini yang terverifikasi cuma 7, Halmahera Post dan Habar Timur on proses ke situ untuk segera secepatnya. Hoax di sini itu luar biasa, Kawat, begitu. Nah, apa sih tugas daripada Komisi Informasi Provinsi Maluku Utara? Tugas dan tanggung jawabnya sih apa sih sebenarnya? Yang pertama saya mau jelaskan dulu soal keberadaan Komisi Informasi Provinsi Maluku Utara. Kita memang undang-undangnya dari 2008, Undang-Undang 14 tahun 2008, kemudian diberlakukan itu pada tahun 2010, 2 tahun setelah undang-undang itu ditetapkan. 2010 seharusnya itu sudah dibentuk di seluruh provinsi Maluku Utara. Di provinsi Indonesia? Iya, 34 provinsi yang ada di Indonesia seharusnya. Oke. 2 tahun setelah undang-undang itu ditetapkan, seharusnya sudah dibentuk di seluruh provinsi di Indonesia. Tapi kita di Maluku Utara memang setelah 2010 itu daerah-daerah provinsi lain di Indonesia itu sudah terbentuk, dan kemudian Komisi Informasi Pusat beberapa kali melakukan sosialisasi untuk membentuk di Maluku Utara. Kemudian pada tahun 2019 sekitar bulan Maret dilakukan seleksi yang diikuti kurang lebih 40-an orang
di waktu itu tahapan demi tahapan dilakukan, kemudian terpilih. pada cukup lama setelah itu 2000 Maret itu kita hadapi COVID-19, akhirnya sempat tertunda prosesnya. Tahapan kemudian Kominfo Maluku Utara melakukan rekrutmen kembali, bukan rekrutmen, melanjutkan tahapan-tahapan selanjutnya, yaitu tahapan psikologi dan kesehatan, dan kemudian pada bulan Desember ya 2020 diumumkan tahapan fit in proper test dulu di DPR oleh Komisi 1 DPRD Provinsi Maluku Utara. Setelah itu 15 orang kemudian ditetapkan sesuai dengan rankingan nilai. Dan alhamdulillah pada Desember itu diumumkan, dan alhamdulillah salah satu dari 5 siapa aja komisioner. Itu pertama adalah Asis Marasa Oli, Ismet Saupala, Muhdar Bailusi, Mariani Yusuf, dan saya Awad Halim. 5 orang. Kemudian kita ini dengan background latar belakang yang berbeda. Background latar belakang yang berbeda, memang kita tidak tahu pilihan-pilihan Komisi 1 DPRD memang, tapi pada intinya adalah penentuan nama-nama itu berdasarkan rankingan nilai, bukan soal backgroundnya. Tapi kita belum tahu apakah memang ini selain rankingan memang dilihat juga latar belakangnya masing-masing. Tapi yang pastinya hasil fit in proper test itu secara terbuka, dan memang tidak ada unsur saya milih secara pribadi, memang profesional mungkin. Kemudian pada tanggal 20 Januari kemarin 2021 kita resmi dilantik oleh Gubernur Maluku Utara. Ini SK Gubernur. SK Gubernur. Oke. SK Gubernur. Gubernur dilantik, langsung kita tanda tangan SK-nya semua. Dan setelah itu, setelah pelantikan kita mulai melakukan silaturahmi, karena Kominfo juga sudah menyiapkan orang sekretariat, sekaligus di dalamnya adalah staf-staf yang berasal dari Kominfo, karena memang undang-undang perintahkan bahwa staf Komisi Informasi itu adalah dari unsur pemerintah, yakni dari Kominfo. Kalau di pusat itu adalah dari Kemenkominfo. Mulai dari sekretaris sampai ke bawah di struktur-strukturnya. Apa sih sebenarnya Komisi Informasi itu? Ya, Komisi Informasi ini secara undang-undang itu kan dia lembaga mandiri ya. Dia lembaga mandiri yang memiliki tugas dan fungsi. Tugas itu adalah menerima, memeriksa, dan memutuskan sengketa informasi publik, baik itu lewat mediasi maupun sidang-sidang adjudikasi. Bagaimana kerjanya? Salah satu sengketa misalnya contoh yang saat ini sudah pernah tangani sengketa informasi publik. Kita sampai sekarang belum ada laporan sengketa informasi di Maluku Utara. Memang kita tahu berarti bahwa menerima pengaduan masyarakat juga komisi. Kalau secara lisan ada pengaduan, tapi untuk secara formal kita di lembaga Komisi Informasi sampai sekarang belum menerima laporan resmi soal sengketa informasi di Maluku Utara. Sengketa informasi seperti apa tuh kawan? Sengketa informasi itu ketika pengguna informasi, orang yang membutuhkan informasi kemudian tidak direspon oleh pejabat informasi, pengelola informasi. Pejabat pengelola informasi itu adalah pihak otoritas. Pemerintah atau swasta? Otoritas itu adalah pimpinan-pimpinan yang ada di lembaga. Kalau di SK pemerintah provinsi itu
bisa gubernur atau bisa sekda, Kepala dinas atau kepala dinas. Oke. Karena kalau secara undang-undang seharusnya dan sekarang yang kita dorong adalah bagaimana pemerintah daerah harus membentuk PPID-nya. PPID. Apa itu PPID? PPID itu pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi daerah ya. Iya. Ya, kabupaten. Termasuk Itu di bawah termasuk provinsi. Ya, jadi ada PPID utama daerah bukan. PPID itu pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Dokumentasi bukan daerah. Bukan daerah. Jadi PPID itu ada PPD utama, ada PPD pembantu di bawah. Jadi PPD utama itu biasa di lingkup sekretariat daerah itu dipimpin oleh ada sekda, ada bisa juga dari Kominfo. Oke. Kemudian kalau PPID Kalangan profesional bisa. Enggak. Dia lagi jadi lembaga. Dia tersendiri. Okay. Jadi misalnya karena orang harus kalau paham dulu. komisi informasi kan dari lembaga dari profesional kan. Kawat sendiri misalnya, yang lain Pak Asis yang notabene adalah akademisi ya kan. Itu kan kalangan profesional. Jadi PPID bukan. Okay. PPD itu dibentuk oleh masing-masing instansi daerah. Oh, begitu. PPD itu dibentuk oleh masing-masing instansi daerah. Misalnya Dinas Kominfo juga memiliki PPD di bawahnya. Kenapa harus ada PPD? Sebenarnya keberadaan PPD itu untuk memudahkan publik untuk mengakses informasi di situ. Jadi kalau misalnya ada yang minta informasi di SKPD itu cukup lewat PPD-nya, karena ada lembaga khusus, ada orang khusus yang ditugaskan oleh atasan PPID untuk melayani kebutuhan informasi. Ketika ada permintaan informasi ke instansi, taruhlah misalnya di SKPD, di PPID itu yang kemudian melayani kebutuhan informasi oleh orang atau lembaga. Oke. Itu Kawat apa tupoksi dari komisi informasi itu sendiri. Tadi kan salah satunya adalah sengketa. Dan sengketa itu dia bisa, siapa sih yang bisa mengajukan sengketa? Begitu. Apakah hanya misalnya lembaga, harus mengatasnamakan lembaga, harus mengatasnamakan pribadi atau siapa? Yang undang-undang bilang begini, setiap orang memiliki hak untuk mengakses informasi. Oke. Jadi bisa lembaga. Oke. Bisa orang untuk mengajukan permintaan informasi ke badan publik. Juga lembaga memiliki hak untuk mengakses informasi publik yang ada di badan publik. Badan publik yang dimaksudkan dengan badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan juga termasuk BUMN, BUMD, dan juga badan publik lain yang menerima anggaran dari APBN, APBD, sumbangan masyarakat maupun sumbangan dari luar negeri. Itu disebut sebagai badan publik menurut Undang-Undang 14. Jadi setiap badan publik yang menerima keuangan daerah maupun sumbangan dari masyarakat luar negeri harus dikelola secara terbuka. Harus terbuka kepada publik, tidak bisa dirahasiakan. Kita kembali pada masa Orde Baru, mungkin informasi itu disesuaikan, informasi itu disampaikan ke publik sesuaikan dengan selera pimpinan. Misalnya sekarang juga begitu kok, Iya. Kalau dulu pimpinan bilang ini informasi rahasia. Iya. Jadi tong tara bisa sampaikan ke publik. Iya. Ya, memang tong juga tara tahu soal internal. Mungkin itu rahasia, ya memang rahasia. Tapi sekarang tara bisa. Nggak bisa. Yang dimaksud dengan rahasia itu apa? Informasi rahasia itu apa? Karena rahasia dalam urusan publik sudah diatur oleh negara, begitu? Atau sudah diatur oleh undang-undang?
Karena yang dimaksud dengan informasi rahasia itu sudah diatur dalam Undang-Undang 14 2008 soal keterbukaan informasi publik. Oke, menarik. Kurang lebih 6 poin yang memang dalam pasal 17 dijelaskan begitu. Informasi yang dikecualikan. Ya, dikecualikan. Informasi yang dikecualikan itu informasi yang bersifat rahasia yang tidak bisa disampaikan secara terbuka ke publik. Misalnya salah satunya adalah urusan pertahanan negara. Oke. Itu tidak bisa disampaikan ke publik terkecuali pihak-pihak yang yang terkait menyampaikan tersendiri secara terbuka intelijen ke publik. Iya, tapi yang pasti masalah intelijen, masalah alutsista yang ada itu tidak mungkin disampaikan. Dan ini terbukti ketika Prabowo dipanggil oleh Komisi 1 soal anggaran itu alutsista dan sebagainya. Itu kan Prabowo tidak bisa disampaikan, itu memang tidak bisa. Nanti begini, negara-negara lain bisa membaca kekuatan militer kita dan itu memang tidak selain dari itu adalah informasi yang bisa diakses oleh publik. Informasi yang bisa diakses oleh publik. Tidak ada alasan lain. Kalaupun ada SKPD misalnya sampaikan ke publik bahwa begitu ada permintaan informasi publik tentang taruhlah dokumen APBD misalnya. Kemudian ada anggota DPR atau pemerintah sampaikan bahwa ini dokumen rahasia yang orang tidak bisa. Itu yang terjadi saat ini di berbagai daerah, itu yang terjadi saat ini. Wartawan sendiri mengakses dokumen publik itu, APBD itu susah sekali begitu. Kadang-kadang susah sekali di beberapa daerah. Wartawan yang menjadi garda terdepan mengakses informasi misalnya, itu susah sekali. Bagaimana dengan kondisi-kondisi seperti itu? Apa yang menjadi tanggung jawab Komisi Informasi dalam hal itu? Kita sebenarnya ini yang mau kita lakukan, bagaimana kita membangun sinergitas, koneksitas antara Komisi Informasi terus teman-teman media. Kita sekarang lagi menggalang sama-sama dengan teman media untuk kita kerjasama lah, karena saling membutuhkan. Kita tahu teman-teman media kesulitan sekali ketika mengakses informasi-informasi yang ada di lembaga pemerintah ketika itu berhubungan dengan masalah anggaran. Tapi kita rasa kita akan coba kita bersinergi ketika teman-teman kesulitan membutuhkan meminta informasi itu kemudian tidak disampaikan. Saya rasa karena kalau misalnya lewat dari 14 hari pengajuan secara tertulis ke badan publik itu tidak direspon, ya ajukan sengketa ke Komisi Informasi. Oh, itu bisa diajukan? Bisa diajukan, bawa ke sengketa informasi. Kita akan mediasi dulu. Jika salah satu pihak diantaranya tidak sepakat dengan keputusan mediasi, kita akan bawa ke sidang-sidang sengketa adjudikasinya. Jadi begini, ada problem-problem masa. Survei IKP terakhir lah, indeks kemerdekaan pers di Maluku Utara itu paling rendah kemarin nih. 2021 itu paling rendah. Dia turun dari tahun lalu. Dia turun dari tahun lalu. Kita posisi juru kunci paling terakhir. Ini menjadi anomali ketika pers tumbuh pesat, tapi kemerdekaan pers di sini paling buruk. Ini aneh begitu. Sementara akses informasi untuk berada di lembaga-lembaga negara, lembaga pemerintah dan swasta. Satu-satu nih kita memulai, misalnya dari pemerintah. Banyak teman-teman wartawan kesulitan mengakses salah satu misalnya dokumen misalnya, yang sebenarnya dokumen itu dokumen publik. Ada aturan yang dibuat sendiri oleh pemerintah, ada lembaga pemerintah, SKPD di beberapa daerah, harus bawa surat permintaan. Apakah sebagai seorang mantan wartawan, apakah kita harus menyertakan itu atau kita hanya butuh legalitas yang jelas, misalnya UKW dan ID pers itu kan sudah cukup sebenarnya untuk mengakses informasi. Apakah kita butuh surat?
begitu untuk mengakses informasi Ya memang kalau kita ke lembaga publik negara. merujuk pada Undang-Undang 4099 sebenarnya ada ketentuan lain, yaitu kalau misalnya ada pihak-pihak yang menghalang-halangi kinerja tugas wartawan, itu bisa dipidana sebenarnya. Tapi kemudian faktanya di lapangan begitu banyak pihak-pihak termasuk pemerintah yang sepertinya kurang tidak memahami Undang-Undang 40 sehingga kebutuhan informasi bagi teman-teman wartawan itu kemudian dibatasi. Sebenarnya undang-undang itu di atas lebih tinggi daripada peraturan bupati dan lain sebagainya. Sebenarnya secara hierarkinya begitu. Tidak bisa. Kalau misalnya alasan tidak bisa disampaikan informasi karena peraturan bupati atau peraturan gubernur, itu tidak bisa. Dia tidak bisa melemahkan undang-undang. Tidak bisa. Tapi faktanya begitu. Saya belum tahu apakah selama ini ada wartawan yang melakukan upaya-upaya hukum ketika ada pemerintah SKPD. Sekarang sudah bisa mengajukan sengketa itu ke Komisi Informasi. Oh, jadi wartawan di lapangan misalnya dapat kasus model itu, langsung bisa ke Komisi Informasi. Jadi wartawan atau lembaga perusahaannya bisa mengajukan ke SKPD, misalnya Halmahera membutuhkan dokumen APBD sebagai dokumen publik. Diajukan ke sana, mengisi formulir dan lain sebagainya. Dan ini sudah berlaku sebenarnya. Kalau dulu kita sudah, karena sudah ada sudah berlaku kan. Sebelum Undang-Undang 14 juga kita dapat juga di BPK. BPK itu kalau kita minta informasi, kita bawa surat ke sana, kita butuh informasi apa, tujuannya apa. Ya betul, BPK betul. Ya kan itu nanti diisi, dorang siapkan informasi yang maksudnya dimaksud. supaya jelas lah. Ya jelas lah. Tidak dipergunakan. Jangan sampai disalahgunakan. Ya disalahgunakan. Kemudian kita juga begitu, Undang-Undang 14 juga begitu. Halmahera sampaikan permintaan informasi atau dokumen publik APBD ke DPR atau pemerintah misalnya. Jangka waktunya 14 hari tidak direspon oleh badan publik, dalam hal ini DPRD, bisa ajukan surat sengketa, bawa ke sengketa informasi ke Komisi Informasi Publik. Jika terbukti menghalang-halangi dalam sidang sengketa misalnya, apa hukumannya? Ada unsur pidananya. Kalau di pasal 52 unsur pidananya 1 tahun penjara sebenarnya. 1 tahun penjara. Ya. Jadi ini juga menjadi warning kepala daerah, menjadi warning kepala SKPD, pihak swasta. Yang terjadi kan selain selain pemerintah daerah, yang terjadi juga swasta begitu. Kita sulit sekali mengakses. Katakanlah hari ini selain media, perusahaan tambang juga menjamur di Maluku Utara. Kita ketahui bahwa perusahaan tambang ini mempunyai dampak yang cukup luar biasa, dampak lingkungan, dampak ekonomi, itu baik dampak negatif maupun dampak positif. Nah, wartawan ingin mengawal ini karena dampak-dampak ini kan berdampak dengan masyarakat Maluku Utara. Wartawan ingin mengawal ini secara baik. Tapi yang terjadi, teman-teman yang berada di daerah yang kemudian ada di lokasi pertambangan misalnya, sulit mengakses itu. Gitu. Sulit sekali mengakses itu. Kita sudah membuat misalnya mencoba melakukan komunikasi yang baik, tapi misalnya contoh data pekerja. Yang jadi pertanyaan, apakah ini dokumen privat perusahaan atau ini dokumen publik? Ini informasi publik. Data pekerja baik lokal maupun nasional. Data laka kerja misalnya. Ini yang menjadi bagi saya ini mungkin menjadi tanggung jawab Komisi Informasi untuk menjembatani. Kita memang ada ruang, kalau di perusahaan kita memang ada hal-hal tertentu yang memang membatasi sebenarnya. Karena perusahaan ini adalah privat misalnya. Misalnya ada
kepemilikan itu bukan kepemilikan negara, tapi ada hal lain. Kita masuk pada izin dan apa itu berhubungan dengan kepentingan publik sebenarnya. Izin pertambangan itu berhubungan dengan kepentingan publik, karena izin itu kenapa harus berkepentingan dengan urusan publik, karena ini soal wilayah, terus kemudian dampak-dampak yang memang nantinya dirasakan oleh masyarakat. Jadi urusan-urusan soal izin, kemudian misalnya tadi masalah ketenaga kerjaan ini bukan sesuatu yang dirahasiakan ya. Ini bukan sesuatu yang dirahasiakan. Kenapa harus pihak kita, kemarin teman-teman juga kontak telepon bagaimana merespon pihak perusahaan yang terkesan menutup diri terkait dengan data-data itu. Saya bilang seharusnya pemerintah juga, kan data-data itu juga lewat pemerintah juga sebenarnya. Harus ada data pemerintah dan data yang ada di perusahaan seharusnya dia sama gitu. Terkoneksi sana. Tara bisa. Masalahnya di pemerintah juga begitu, data tidak valid. Kita berharap bukan tidak valid, hampir tidak diberikan kepada bagaimana mau pemerintah sampaikan informasi secara valid ke publik kalau misalnya data yang dimiliki oleh pemerintah sendiri tidak kuat. Ini kemudian secara tidak langsung melemahkan pemerintah daerah ketika informasi-informasi tentang data-data itu tidak kuat jika dibandingkan dengan pihak data-data yang ada di perusahaan. Kita berharap supaya informasi-informasi publik itu dapat disampaikan secara terbuka dan akurat, dan validasinya harus kuat. Jangan sampai ada perbedaan data pekerja yang ada di perusahaan begitu kan. Ya. Itu yang menjadi salah satu PR sebenarnya di pemerintah daerah, membangun dengan data, berbasis data. Nah itu yang belum, ya taruhlah Maluku Utara menjadi imperium pembangunan, salah satunya adalah indikator pembangunan ini adalah salah satunya. Kalau kabupaten kota Ternate lah, taruhlah begitu, orang Ternate saja masih baru mulai menata bagaimana pembangunan berbasis data. Nah kita lihat itu yang kemudian tadi itu keterbukaan informasi publik, bukan hanya di perusahaan. Contohnya misalnya kita mengakses data di kepolisian, di kejaksaan. Nah kadang-kadang sih teman-teman memang secara pengetahuan mungkin belum tahu juga, karena kalau misalnya teman wartawan meliput di ini pengalaman juga saya misalnya, kalau baru pertama kali meliput orang belum tahu mana masih penyidikan, mana belum penyelidikan, tong so sebut nama dan sebagainya, kan narasinya berbeda dengan harus mana yang kita belum bisa publikasi begitu. Kadang-kadang itu yang kemudian kalau tidak mampu diterjemahkan dengan baik, makanya itu yang dibilang tidak terbuka. Padahal liputan di hukum dan kriminal juga punya koridor-koridor tersendiri, ya kan? Artinya bahwa bisa jadi kita sudah terbuka, tapi karena kepemahaman teman-teman wartawan dalam hal ini atau masyarakat dalam hal ini belum sesuai misalnya, makanya terjemahan di angka-angka tadi tuh indeks kemerdekaan informasi publik itu kita yang paling di bawah, begitu. Kan kalau ukurannya indeks kemerdekaan pers kemarin turun dibandingkan dengan tahun lalu, itu salah satu pengaruhnya pada lingkungan hukum ya, indikator hukum. Itu dilihat pada tingkat kekerasan lembaga hukum terhadap teman-teman wartawan. Itu pengaruh salah satunya adalah
aksi Omnibus Law yang kemudian kasus yang kemarin pernah itu kemarin diakui oleh Kabid Humas sendiri waktu ada kegiatan sosialisasi indeks kemerdekaan pers. Itu karena memang ada aturan diakui main, dan tidak ada tindak lanjut. Ya ini menurut Kabid Humas itu kesalahpahaman. Ini itu cara iya, cara lembaga saya tahu penegakan ini, hukum beralibi mungkin. Tahu ini mungkin karena soal lain pembelaan atau apa, tapi itulah yang disampaikan oleh Pak Kabid Humas karena SOP kepolisian itu seharusnya di area itu yang ini mungkin sudah dijelaskan sebelumnya Kabid Humas sama halnya yang dijelaskan kemarin. Jadi pada intinya kami menurut Kabid Humas itu adalah kesalahpahaman dan ke depan yang disarankan oleh Wakil Ketua Dewan Pers Pak Henry Sihabangun bahwa seharusnya dalam aksi-aksi demonstran begitu pihak kepolisian juga seharusnya menyiapkan rompi buat teman-teman wartawan yang memang melakukan peliputan di lapangan. Itu kemudian sebagai penanda bahwa mereka adalah teman-teman wartawan dan bisa karena kondisi-kondisi tertentu semua orang bisa mengakui mengaku bahwa wartawan untuk mengakses hal-hal lain. Menarik itu pernyataan Kadif Humas itu bahwa kesalahpahaman. Masalahnya kebetulan yang menjadi korban waktu itu adalah wartawan kami di Halmahera Pos. Kesalahpahaman itu tidak diselesaikan secara terbuka, secara baik. Itu yang menjadi persoalan. Ini mungkin menjadi PR buat instansi kepolisian sendiri. Belakangan misalnya banyak sekali kasus kekerasan dan kekerasan seksual terutama yang melibatkan oknum-oknum kepolisian. Masalahnya ketika berkait dengan itu seolah-olah itu dibungkus dan ditutup dan itu sulit sekali. Kasus yang paling terakhir dan punya progres yang jauh karena pengawalan yang baik oleh teman-teman LBH misalnya di Morotai. Saat ini progresnya di berita terakhir tadi yang diliput oleh beberapa media bahwa itu akan diproses dan dipecat. Karena ya undang-undang kekerasan perlindungan perempuan dan anak jelas bahwa itu adalah pidana murni, tidak bisa masa undang-undang dikalahkan oleh peraturan jelas peraturan dari bawah. Kasusnya akan sama seperti yang tadi. Makanya bagaimana cara agar hubungan tadi itu kita dengan pemerintah, dengan lembaga negara, dengan swasta itu terbina dengan baik. Bagaimana caranya agar tidak ada lagi yang seperti kemarin. Karena salah satu indikator kemerdekaan pers di Maluku Utara salah satunya yang paling kuat adalah di sisi hukumnya. Di sisi hukum itu kemudian menurunkan angka atau poin sehingga dalam hasil survei itu IKP Maluku Utara itu turun dibandingkan dengan tahun lalu yang dia sedikit baik. Dan yang kedua kita harap ada ke depan pihak keamanan kepolisian juga dalam menghadapi teman-teman wartawan juga seharusnya kalau ada SOP modelnya bagaimana harus disampaikan ke teman-teman wartawan. Karena kita juga teman-teman wartawan tara bisa juga disalahkan ketika dorang masuk ke wilayah itu karena dorang tara tahu. Kalau hal keadaan jadi lain kalau misalnya itu sudah disampaikan kepada wartawan bahwa ketika ada masa yang ditahan, teman-teman tara bisa melewati batas ini karena ini area safety misalnya. Saya yakin teman-teman wartawan juga akan tara masuk pada wilayah itu. Teman-teman tetap menghargai apa yang dilakukan oleh kepolisian. Tapi karena ini tidak disampaikan sejak awal, sehingga teman-teman masuk pada area itu. Dan kemudian jika ada tindakan-tindakan yang tidak normal yang dilakukan oleh oknum-oknum kepolisian,
Itu yang kemudian diprotes oleh teman-teman wartawan. Ini tidak bisa disalahkan oleh teman-teman wartawan karena memang tidak tahu. Iya. Kalau tahu secara sengaja masuk itu salah. adalah hukum. Ya. Ya. Saya kira itu hal lain. Tapi karena ini yang dilakukan oleh teman-teman wartawan karena tidak tahu, karena memang pihak keamanan juga tidak menyampaikan dari awal bahwa ini area protap. Ini area protap ini, area ini tidak bisa masuk ke dalam. Kita berharap ke depan hal-hal begitu seharusnya disampaikan secara terbuka ke teman-teman pers, sehingga kita saling nyaman lah, hubungan kita baik, wartawan dengan pihak kepolisian, begitu juga pihak kepolisian dengan wartawan, karena kita saling membutuhkan. Saya kira kalau semua hal dikelola secara terbuka akan ada manfaat, karena kehadiran undang-undang keterbukaan informasi publik juga pada intinya bagaimana masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, kemudian partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan itu harus ada ke sana, karena pada intinya masyarakat memiliki hak, punya hak untuk tahu semua kebijakan-kebijakan pemerintah. Dan yang kedua, kehadiran Undang-Undang 14 juga bagaimana supaya dapat meminimalisir tindakan korupsi dan lain sebagainya, karena aksi ketertutupan informasi itu berpotensi terjadinya korupsi besar-besaran. Dan memang terbukti bahwa di mana-mana ada protes, warga protes misalnya di desa-desa, dana desa segala macam, ini karena aparat desa tidak terbuka terkait dengan pengelolaan dana desa dan lain sebagainya. Saya yakin dan percaya ketika ke depan semua warga desa pun berhak menyampaikan sengketa keterbukaan informasi ini ke setiap orang. Setiap orang. Tadi pasalnya jelas itu setiap orang. Bahasanya setiap orang atau lembaga memiliki hak untuk mengakses informasi publik. Jadi termasuk masyarakat yang ada di desa. Karena ada standar, ada standar layanan informasi desa, ada SLIP desa, ada komisi peraturan, komisi informasi publik sudah menetapkan SLIP atau standar layanan informasi publik desa. Jadi desa juga berkewajiban melakukan salah satunya transparansi APBDes yang ada di baliho, ya kan? Juga bisa membentuk website desa, karena tara semua masyarakat desa itu ada di desa. Ya. Masyarakat desa itu sebagian ada di kota. Bagaimana dorang bisa mengakses informasi yang ada di desa? Maka desa berkewajiban membuat website desa. Website desa itu mulai dari profil desa, semua aktivitas dan semua keputusan kepala desa, termasuk potensi informasi desa tentang bantuan terhadap masyarakat, pengelolaan keuangan dan sebagainya. Itu semua harus dibuka dan up ke website untuk bisa. Itulah keterbukaan sebenarnya. Itulah keterbukaan. Itu yang menarik. Ketika keterbukaan itu dibuka, harus diwajibkan harus ke desa, tapi di sisi lain misalnya ada pemerintah daerah yang menutup rapat APBD-nya, sulit sekali diakses. Kira-kira bagaimana itu? Saya kira ini kita juga belum sampai sosialisasi sampai ke desa, tapi ke daerah-daerah sejauh ini daerah-daerah belum, kita belum sampai cuma kalau kita punya hubungan 1-2 dengan kepala desa, kita cukup sampaikan keberadaan Undang-Undang 14. Ke kepala daerah misalnya? Kepala daerah kita belum sosialisasi. Kabupaten. Sejauh ini sosialisasi sampai di mana? Kita baru sosialisasi di lembaga-lembaga pemerintah daerah yang ada, misalnya kita setelah dibentuk kemarin dilantik, sosialisasinya ke Polda, sosialisasinya ke karena salah satunya kepolisian
penegakan hukum menjadi salah satu Ya, indikator. kita menganggap penting, penting. di lembaga kepolisian penting untuk disosialisasikan soal undang-undang keterbukaan informasi publik, dan kita berkeinginan agar kita bermitra dengan pihak kepolisian agar dimulai dari lembaga Berarti di kepolisian. daerah belum, di daerah yang lain? Di daerah kita belum, insya Allah ke depan di 2022 kita mulai sosialisasi Undang-Undang 14 sampai ke desa. Karena sehari dua dalam waktu dekat kita akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap badan publik yang ada di lembaga di Provinsi Maluku Utara sebagai indikator. Kita mau lihat kira-kira lembaga publik di tingkat SKPD, badan publik yang ada di lingkup pemerintah provinsi, dong pemahaman terhadap Undang-Undang 14, dan yang kedua sejauh mana dorang pelayanan informasi publik ke badan publik. Itu di lembaga daerah? Ya, kita akan mulai dari provinsi. Provinsi. Bagaimana dengan, ini mungkin yang terakhir, bagaimana dengan ratusan izin usaha pertambangan tambang yang sudah beroperasi? Soal keterbukaan informasi itu juga penting, karena ini soal wilayah, soal garapan, soal dampak lingkungan dan lain-lain. Tadi soal kita rasa izin usaha pertambangan itu ya mudah diakses. Seharusnya pemerintah terbuka, karena izin itu diterbitkan oleh pemerintah, maka pemerintah harus terbuka. Kalau yang sudah beroperasi saat ini, beberapa perusahaan yang sudah beroperasi saat ini, Nusa Halmera Mineral, PT IWIP, Harita Group, dan beberapa lagi lah, yang di sana di Halsel misalnya, dan di Kabupaten Halmera Utara Haltim. Nah itu kan sudah banyak itu tumbuh perusahaan-perusahaan. Nah teman-teman misalnya membuat berita ingin mengakses informasi, tapi kadang-kadang tadi dalam ranah masih dalam ranah publik, kita seolah-olah ini kasus paling terakhir misalnya kemarin wartawan Tempo, kontributor Tempo, Bang Budi misalnya, mendapat kesusahan mengakses informasi ke salah satu perusahaan. Dan itu tentang apa itu? Ya misalnya butuh informasi yang sederhana, misalnya tadi soal keterbukaan tenaga kerjaan, soal izin, soal misalnya pengelolaan CSR. Ini kan ada bidangnya tuh, pemberdayaan masyarakat kan. Itu susah begitu. Malah kalau bahasa kasar hampir dikadalin lah begitu. Nah itu kita yang sesama seprofesi misalnya saling curhat soal itu. Yang paling nyata terjadi adalah hasil itu mengonfirmasi bahwa memang di Maluku Utara itu paling parah. Sementara banyak tambang yang kemudian berada di Maluku Utara yang harus kita kawal bagaimana operasinya. Tapi itu tidak dibuka. Bagaimana tadi sudah ada program tentang di daerah, lembaga daerah, SKPD dan segala macam. Bagaimana dengan perusahaan tambang? Itu yang terakhir. Kira-kira bagaimana? Kalau perusahaan tambang kita mungkin lebih kalau soal izin kita rasa pemerintah juga harus merahasiakan benar. Berapa banyak izin yang sudah diterbitkan. Kasus 27 IUP itu terjadi loh. Iya, ini jadi masalah ini ketika pemerintah tidak mau terbuka soal berapa banyak izin yang kemudian diterbitkan di Maluku Utara. Itu perlu dirahasiakan, karena pada akhirnya akan ketahuan juga. Karena kalau sembunyi informasi di wartawan juga kan nanti percuma, karena wartawan petugas itu cari informasi. Pajak banyak hal kan misalnya. Yang kedua, CSR ini memang di mana-mana kadang terjadi masalah, karena kalau misalnya CSR itu dari perusahaan untuk kepentingan masyarakat di area tambang, ini seharusnya dikelola secara terbuka, transparan. Karena itu sudah menjadi haknya masyarakat yang ada di area tambang. Kalau misalnya ini tidak terbuka ke masyarakat area tambang, maka nanti jadi masalah masyarakat
memiliki hak untuk membawa ke sengketa informasi sebenarnya. Karena itu hak masyarakat yang harus diterima sebenarnya. Wah, selesai podcast ini siap-siap komisi informasi, siap-siap siap-siap melayani sengketa informasi yang cukup banyak saya kira itu. Saya kira karena CSR itu dananya untuk masyarakat area tambang sebenarnya. Jadi dikelola harus secara transparan. Berapa banyak CSR untuk masyarakat punya hak untuk tahu itu. Karena itu sudah menjadi haknya masyarakat. Jadi ketika kita bicara hak lalu tidak disampaikan secara terbuka ke masyarakat, maka datanglah ke Komisi Informasi Publik. Bukan Komisi Informasi Publik untuk kasana ambil data, bukan. Kita akan membawa ke sengketa. Sengketa itu kita mulai dari mediasi. Mediasi itu kita panggil masyarakat yang membuat laporan ke Komisi Informasi dan pengelola CSR. Kita minta semua informasi-informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat segera disampaikan ke yang masyarakat yang bersangkutan, harus disampaikan. Alasan kenapa tidak bisa disampaikan, silakan melakukan kajian konsekuensi, uji konsekuensi. Kalau menurut orang itu rahasia, dibuatlah uji konsekuensinya. Kalau misalnya tidak masuk pada informasi yang tadi di pasal 17, informasi yang dikecualikan, tidak masuk pada informasi yang dikecualikan itu maka yang bersangkutan wajib memberikan informasi soal dana CSR itu kepada masyarakat. Selain dana CSR kan misalnya ada pajak air, pajak penggunaan air, pajak kendaraan besar yang ya kita lihat kasus kemarin terakhir lah. Kedapatan beberapa perusahaan mulai dari 2017 misalnya ada beberapa perusahaan yang tidak taat pajak kendaraan yang besar. Itu pemerintah juga harus terbuka kalau misalnya jangan cuma sampaikan perusahaan tara bayar. Iya. Tapi begitu perusahaan bayar, dorang juga harus terbuka. Bagaimana pengelolaannya? Iya, seharusnya ini terbuka ke situ. Kemana? Ya. Jangan begitu perusahaan belum bayar, ya pemerintah mulai. Ini tugas wartawan juga mesti banyak bertanya. Ya, ini perusahaan ini belum bayar hak-haknya, kewajibannya, pajak dan lain sebagainya. Begitu perusahaan bayar, begitu wartawan cek, sudah terbuka. Menarik ini. Kan jadi ada masalah butuh wartawan, tapi begitu selesai sudah butuh wartawan. Seharusnya kan wartawan butuh informasi yang berkelanjutan. Begitu wartawan menulis perusahaan belum bayar pajak dan sebagainya. Begitu perusahaan bayar, seharusnya pihak pajak juga mengkonfirmasikan ke teman-teman wartawan bahwa perusahaan pajak perusahaan si A ini sudah bayar pajak. Begitu supaya berita itu kelar, selesai. Begitu kan. Jangan cuma manfaatkan wartawan karena perusahaan belum bayar, begitu perusahaan sudah bayar, setelah lagi butuh wartawan. Itu tara boleh, itu tara adil juga. Wartawan juga harus progresif untuk selalu bertanya. Harus skeptis ya. Ya, sikap skeptis. Itu kan tauhidnya wartawan. Iya. Kalau wartawan setelah ada rasa ragu-ragu lagi, keraguan dan ragu-ragu. Puas cepat lagi. Informasi itu cepat percaya informasi itu ya bahaya. Setiap informasi, terima informasi itu harus diverifikasi dulu, jangan sampai yang tong tulis berita itu ternyata informasi hoax yang tong tulis. Nah ini menarik, keterbukaan informasi, hoax, dan kemudian satu lagi adalah undang-undang IT, yang saya kira ini dia baku tacako kiri kanan, begitu. Karena begini. Karena keterbukaan tadi, orang warga negara berhak menyebarkan informasi dan berujungnya hoax. Misalnya ini, kalau misalnya ada hoax, apakah ada kewenangan Komisi Informasi untuk misalnya ada orang menangani misalnya hoax, dia lari ke polisi, dia bisa lari ke situ? Kalau di pasal pidananya pasal 55 itu dijelaskan begini. Setiap orang yang dengan sengaja membuat informasi publik yang tidak benar atau menyesatkan dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. Ada ketentuan pidana. Jadi kalau misalnya ada orang yang dengan sengaja menyebarkan informasi-informasi yang tidak benar alias hoax, itu ada ketentuan pidananya di Komisi Informasi Publik.
Oke. Paling lama 1 tahun. Jadi siap-siap sudah. Kalau dong rasa di hoax dan ini fitnah, Komisi Informasi Publik. Bisa disengketakan bawa ke informasi. Nah ini menarik karena orang banyak belum tahu Komisi Informasi Publik tugas dan tanggung jawab. Ya kita memang karena keterbatasan anggaran akhirnya kan. Karena ini kita mungkin ada di SK itu SK Gubernur di ini sesuai dengan kemampuan daerah. Biasanya kan ada nomenklatur itu. Kita didukung. Kita memang karena dibentuk di tengah COVID. Jadi memang banyak anggaran yang direfocusing untuk kepentingan penanganan COVID. Akhirnya kan padahal di satu sisi penanganan COVID ini perlu juga ada keterbukaan karena refocusing uang yang cukup besar kan. Iya. Seharusnya pemerintah di pengelola keuangan, pengelola anggaran untuk penanganan COVID juga harus terbuka. Yang kedua selain anggaran yang begitu banyak untuk digeser untuk penanganan COVID, kemudian pemerintah juga terbuka di bidang soal status. Status kita itu masih hitam atau merah atau kuning atau warna apalah kan, supaya publik juga tidak dikhawatirkan. Pemerintah bertugas memberikan pelayanan informasi termasuk. Status tadi maksudnya apa tuh? Statusnya begini, bukan statusnya begini. Kan dulu misalnya masih warna kuning, warna hitam misalnya. Hitam itu berarti COVID-nya angkanya tinggi. Harus ada keseimbangan, ada anggaran banyak yang digeser untuk penanganan COVID harus dibarengi dengan perbaikan penanganan COVID seharusnya. Baik itu termasuk dengan bantuan-bantuan untuk masyarakat terdampak gitu kan. Tapi kan kita tidak tahu, begitu banyak anggaran digeser untuk penanganan COVID, tapi status ini masih hitam atau warna merah atau apa, kita belum tahu sampai sekarang. Anggaran berbasis status tadi itu. Iya. Dia melekat pada status. Yang kedua, penanganan COVID tong Satgas juga tong setara tahu, tapi hampir setiap tahun ada anggaran-anggaran tetap direfocusing. Pertanyaannya untuk pemulihan ekonomi biasanya. Masih ada juga wacana penanganan COVID dan lain sebagainya. Anggaran itu pertanyaannya kemana anggaran itu sebenarnya? Ini yang harus disampaikan secara terbuka oleh pemerintah supaya masyarakat bisa terima secara logik. Oh iya, kita punya COVID ini angkanya masih tinggi sehingga butuh anggaran untuk penanganan. Tapi kalau misalnya tiap tahun anggaran direfocusing tapi tidak ada penjelasan penggunaan anggaran itu, kemudian itu memunculkan pertanyaan, anggaran itu dikemanakan? Gitu. Jadi kita berharap pemerintah juga terbuka soal pelayanan COVID-19 ini, karena begitu banyak anggaran digeser ke sana dan kemudian menghambat pembangunan yang lain di 2 tahun terakhir ini karena menggerus anggaran-anggaran daerah. Karena itu kita juga berkeinginan agar pemerintah terbuka soal penanganan COVID corona ini sampai di mana gitu kan, supaya masyarakat juga bisa bekerja mencari hidup dengan nyaman lah. Jangan sampai kita cuma terima informasi bahwa COVID ini masih tinggi, apalagi ada informasi ada delta baru kan, ini kemudian mengkhawatirkan masyarakat apalagi di kampung. Jadi kuncinya di situ, keterbukaan informasi itu kuncinya di situ. Saya kira kalau misalnya anggaran-anggaran ini tidak dikelola secara terbuka, maka suatu saat akan jadi masalah. Tapi kalau dikelola secara terbuka, penggunaannya saya kira mudah-mudahan tidak ada masalah lah. Terakhir soal pers, ini terakhir terus ini. Ya. Tidak ada masalah, yang penting untuk hal mahera saja. Pers, keterbukaan. Bagaimana cara publik harus menanggapi yang disebut dengan pers, begitu. Ini sekarang orang pakai bagantong ke bawah ID dan langsung tuh. Kadang-kadang ID juga disalahgunakan, rentan sekali. Kalau diistilahkan orang tuh istilah wartawan bodrek. Iya, wartawan bodrek. Itu semakin
di mana-mana terjadi. Di kota-kota besar juga begitu. Tidak terkecuali di Maluku Utara. Bagaimana kira-kira publik harus mengenal pers dan media itu seharusnya bagaimana? Begini, karena wartawan dan media yang harus menjadi rujukan begitu. Kira-kira wartawan ini yang harus punya trust lah. Iya. Jadi supaya bisa memilah dan memilih informasi. Media ini akan terseleksi secara alamiah ya. Terseleksi secara alamiah. Media yang memberikan konten-konten yang berkualitas dan membangun kepercayaan publik dia akan bertahan. Tapi media yang tidak bisa memberikan kepercayaan publik, terutama pembacanya, dengan apa adanya, berita-berita tanpa verifikasi dan konten-konten yang data-data yang tidak akurat dan informasi yang lebih didominasi adalah berita hoax, maka akan mati dengan sendirinya. Ada ancaman media mainstream, online dan media cetak adalah media sosial, influencer. Kan begitu. Jadi misalnya di Ternate lah, taruhlah, sebutlah status Ternate. Karena dia cukup cepat menerima informasi dari bawah dan informasi itu dengan mudah menggelinding begitu. Dengan mudah kadang-kadang bisa jadi itu disalahgunakan, rentan disalahgunakan dan bisa jadi itu menimbulkan hoax kan begitu. Rentan menimbulkan hoax. Nah, bagaimana media seharusnya membenahi itu agar orang tetap percaya kepada media yang betul-betul media, gitu. Bukan media sosial. Nama juga media sosial ya. Media sosial ini bisa siapa saja bisa akses ke sana dan memberikan informasi ke sana. Jadi negara juga mengalokasikan anggaran triliunan rupiah ke influencer. Orang juga sebagai wartawan harus tidak boleh kasih sama media dan misalnya status Ternate. Itu berarti orang sama dengan status Ternate. Benar. Seharusnya orang adalah media. Dari sistematika konten berita harus sistematis, berita informasi yang kontemporer, terkini, terus verifikasi informasi seakurat mungkin, data-datanya kuat, sumbernya berkapasitas. Saya yakin dan percaya media-media itu akan bertahan. Dengan begitu pembaca akan percaya dengan media-media itu dan dia akan bisa survive di tengah kompetisi media yang begitu banyak. Apa PR yang paling utama di media di pers Maluku Utara saat ini di tengah kemerdekaan pers yang parah? Kita rasa kontennya, konten, perbaikan konten menuju ke sana. Karena di mana-mana kita selalu kampanyekan soal konten. Karena orang bilang, banyak teman-teman bilang dengan banyak media online cetak akan mati. Kita bilang cetak tidak akan mati selama konten-konten online akan begini terus. Betul. Justru konten online yang belum sistematis, terus data-data yang belum diverifikasi secara kuat, sumbernya belum terlalu kuat. Bahkan ada media yang tulis asal-asal. Bukan belum bisa disebut media sih sebenarnya. Ada sumber dan lain sebagainya. Opininya lebih banyak. Justru online itu yang kemudian memperkuat posisi cetak. Itu dia. Jadi cetak tidak akan mati. Cetak tidak akan mati. Cetak tidak akan mati. Karena orang sepanjang online yang online tidak membenahi diri dalam pengelolaannya termasuk perbaikan konten-konten. Ya. Terima kasih Kawat. Siap. Malam ini ilmu banyak sekali dan ada informasi penting soal keterbukaan informasi publik ini. Jadi terakhir itu kalau misalnya Halmahera Pos dapat kontrak, ada yang pertanyakan, tara terbuka bisa sengketakan. Iya, bisa sengketakan. Karyawan Halmahera Pos bisa sengketakan ke Komisi Informasi Publik. Kalau misalnya dapat kontrak terus tidak dibagi via karyawan, itu bisa disengketakan. Bisa disengketakan. Oke, bisa bawa ke Komisi Informasi, kita akan itulah selesaikan secara tugas dan
tanggung jawabnya Komisi Informasi. Makasih kawan. Siap. Mungkin di lain-lain waktu Tom bisa diskusi share. lebih santai lagi lah. Ya, siap, Oke. siap. Terima kasih juga teman-teman di Halmera Pos.